Kenapa anak-anak saat menginjak masa-masa pubertas menjadi lebih nakal? Karena teman-temannya pada sesat semua. Assalamualaikum, halo semua, bertemu lagi dengan saya, Syafri Muhammad Wahib. Masa pubertas adalah transisi antara usia anak-anak dan usia dewasa. Pada masa ini, mental seseorang akan menjadi lebih baik. Namun, tak jarang ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya malah menjadi lebih buruk saat masa pubertas. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang apakah saat menginjak usia pubertas, anak-anak akan menjadi nakal? Jika iya, kenapa? 1. Pembentukan identitas. Sebenarnya perlu diingat bahwa anak-anak nggak pasti jadi tambah nakal ketika masa pubertas. Tapi, yang pasti adalah perubahan psikologis ketika mereka masuk ke masa pubertas. Dan aku lansir dari berkeluarga.id, salah satu perubahan psikologis pria ketika pubertas adalah pembentukan identitas. Tapi bukan berarti pas kecil kalian gak punya identitas dan kalian bisa berubah jadi siapa aja lalu kalian ngaku sebagai presiden dan ngaku pernah ngelawatin dunia dari meteor yang ditembakkan para alien ya. Perubahan mental pada remaja laki-laki akan memungkinkannya untuk mempertimbangkan siapa diri mereka. Hal ini juga menjawab pertanyaan mengenai alasan banyak anak remaja laki-laki senang ikut sesuatu yang menantang. Pada masa ini, mereka cenderung mengeksplorasi banyak komunitas yang cocok untuk dijadikan identitas diri. Jadi ketika mereka mencoba melakukan sesuatu, terlepas dari baik atau buruknya hal itu, kalau menurut artikel tadi, itu adalah proses pembentukan identitas mereka. 2. Internet. Gak bisa dipungkiri bahwa internet ini membawa lumayan banyak dampak buruk bagi anak. Karena di internet bertebaran banyak sekali informasi negatif. Kan banyak yang positif juga gitu. Ya, ini lagi bahas negatif. Banyak sekali orang-orang yang memposting hal negatif di akun-akun mereka. Hal negatif tadi, jika kita melihatnya terus-menerus, maka tanpa sadar kita juga akan menjadi orang yang negatif. Karena orang-orang cenderung selalu mengikuti apa yang mereka lihat, dengar, ataupun yang mereka rasakan. Ya yang kayak gitu jangan di follow lah. Oke, kita bisa nggak nge-follow akun-akun mereka? Tapi pasti banyak sekali orang yang nge-share postingan-postingan mereka. Bahkan, kita bisa nemu postingan-postingan mereka di status WhatsApp atau status Instagram teman-teman kita kan? Ya yang kayak gitu nggak usah ditemenin. Iya, dan itu akan kita bahas di nomor 3. 3. Circle pertemanan dan lingkungan. Seseorang akan menumbuhkan kepribadiannya berdasarkan atas hubungan interaksi yang dilakukan dengan keadaan lingkungannya. Mengapa bisa begitu? Ya nggak tahulah, cari tahu aja sendiri. Hal ini dikarenakan karena mindset seseorang terus dituntut untuk mengikuti keadaan lingkungan tersebut. Semakin sering kalian berada dalam suatu lingkungan, maka otak kalian akan terus merekam aktivitas yang terjadi dalam lingkungan tersebut, sehingga membuat kalian secara tak sadar mengikuti gaya hidup lingkungan yang kalian tempati. Sebagai contoh, makanan pokok di Eropa biasanya adalah roti, dan makanan pokok di Indonesia adalah nasi. Jika kalian orang Eropa, maka otomatis kalian juga akan menjadikan roti sebagai makanan pokok, dan sebaliknya. Begitu juga dengan circle pertemanan kalian. Semakin baik sifat teman-teman kalian, maka kalian juga akan semakin baik. Dan sebaliknya, bahkan seorang psikolog pernah berkata bahwa kau adalah cerminan dari teman-temanmu. Bukan maksudnya teman-teman kalian bernegatif semua lalu kalian gak boleh punya teman dan kalian jadi nolep yang kerjaannya makan, main, tidur, berak dan kalian gak bisa merasakan indahnya persahabatan ya. Tapi setidaknya kalian harus bisa tidak terpengaruh sama hal negatif yang ada pada diri mereka. Dan lebih baik lagi kalau kalian bisa menghapus hal negatif tersebut dari teman-teman kalian. 4. Keberanian dan keinginan memiliki kebebasan. Pernah nggak ketika kalian dilarang melakukan sesuatu, kalian malah makin menginginkan suatu hal tersebut? Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi karena pada dasarnya manusia ingin bebas sebebas-bebasnya. Maka jika ada hal yang orang lain larang untuk mereka, keinginan mereka untuk melakukan hal itu justru makin besar. Nah, ini berkaitan dengan keberanian. Ketika kita kecil, kita cenderung patuh terhadap orang tua kita. Dan itu hal yang wajar. Yang nggak wajar itu kalau kalian makan beling 5 kilo dan kalian nggak dibawa ke rumah sakit walaupun kalian bukan kuda lumping. Semakin kita besar, maka semakin banyak pengalaman kita. Dan semakin tumbuh pula keberanian kita.
Keinginan untuk melakukan hal yang dilarang itu tumbuh bersama keberanian kita. Masa pubertas adalah masa ketika psikologis orang makin berkembang. Maka kalian tahu sendirilah. Sebagai penutup, aku mau menanyakan suatu hal pada kalian. Udah subscribe belum? Salah. Benarkah seorang anak ketika masa pubertas menjadi lebih nakal? Selain pembentukan identitas, salah satu perubahan pada remaja lainnya adalah mereka menjadi bertambah dewasa. Mereka bertambah logis dalam berpikir. Singkatnya, ketika memasuki masa pubertas, manusia akan menjadi lebih cerdas. Manusia mulai bisa membedakan baik dan buruk. Misal, dulu pas kecil kita bisa telanjang muter-muter rumah dengan wajah polos tanpa merasa bersalah. Pas gede kita tahu bahwa itu memalukan, dan kita nggak akan melakukan hal itu lagi. Ya, walaupun ketika pas kecil kita masih belum tahu rokok, miras, dan lain-lain sih. Bisa dibilang pas kecil kita nakal dengan cara kita sendiri. Jadi, apakah kalian bertambah nakal ketika remaja? Atau justru kalian makin cerdas dan mulai menyadari hal yang kalian lakukan itu tidak baik? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian. Saya Syarifudin Muhammad Wahib. Terima kasih dan wassalamualaikum. Bye-bye. Oke, kita bisa nggak nge-follow? Oke. Hal ini dikarenakan dikarenakan mindset seseorang terus dituntut untuk mengikut. Maka jika ada